Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Yogi Agnesia pada sesi ketiga dari pembahasan matematika peminatan kelas 12 untuk topik statistika lanjut, diantaranya distribusi, sebelumnya sudah dibahas pembaca, fungsi peluang, ada yang discrete, continue, dan sekarang kita akan melanjutkan ke distribusi binomial. Nah, distribusi binomial, ingat lagi ya, sebelumnya kita sudah bahas bahwa fungsi peluang suatu peubah acak itu juga disebut dengan distribusi peluang. Nah, oke. Dan fungsi peluang peubah acak ini terbagi dua, ada yang discrete dan ada yang continue. Nah, untuk yang discrete di sini kita punya contoh atau salah satu jenisnya adalah distribusi binomial, atau kalau mau pakai istilah fungsi peluang boleh fungsi peluang peubah atau fungsi peluang binomial boleh, binomial. Tetapi orang sering menyebutnya dengan memakai kata distribusi. Nah, jadi fungsi peluang binomial ini disebut juga dengan distribusi binomial. Jadi nggak pakai peluang, binomial aja langsung. Jadi orang udah tahu bahwa distribusi peluang ini adalah fungsi peluang dari peubah acak discrete dengan fungsinya ini kan nanti ada fx sama dengan nih, ada suatu rumus. Nah, si rumusnya ini tuh jenisnya itu ya disebut dengan binomial gitu. Jadi istilah sebenarnya itulah ya. Nah, Oke, nah di sini ditulis lagi kalau distribusi binomial itu adalah salah satu jenis fungsi peluang dengan peubah acak discrete, gitu ya. Nah, ciri-cirinya apa? Pertama, percobaannya itu terdiri dari n kali usaha yang berulang. Nah, ingat ya bahwa kalau ada peubah acak berarti itu pasti ada percobaan, ya kan? Nah, di sini untuk distribusi binomial, percobaannya itu terdiri dari n kali usaha yang berulang. Misalnya, kita ambil contoh saja ya. Seseorang ikut ujian SBMPTN misalnya. Jadi percobaan, bolehlah disebut ini percobaan, seorang siswa ikut ujian masuk PT perguruan tinggi gitu ya. Nah, ini percobaannya. Nah, untuk percobaan yang masuk ke dalam distribusi binomial ini, nah seseorang ini melakukannya itu berulang kali, n kali gitu. Jadi bisa aja dia ikut ujian masuk itu sampai 7 kali gitu. Ya bisa aja. Jadi dia melakukan usaha berulang, n kali usaha berulang. Percobaannya tetap sama, dia ikut ujian gitu, tapi dia melakukannya berulang-ulang kali gitu. Nah, cuma di sini ada syarat lagi, tiap usahanya itu memberikan hasil yang dapat dikelompokkan menjadi sukses atau gagal. Ya, jadi ujian masuk ini ya bisa sukses, bisa masuk ke perguruan tinggi itu atau gagal. Ya kan? Nah, syarat ketiga apa? Peluang sukses dinyatakan dengan P dan tidak berubah dari usaha satu ke usaha yang lain. Nah, cuman di sini kurang cocok ya, karena jadi di sini peluang sukses seseorang sukses masuk perguruan tinggi itu besarnya P.
dan itu tidak berubah dari satu usaha ke usaha yang lain. Nah, di sini mungkin kalau kita bicara ke realnya, ya peluangnya pasti beda lah ya, karena kan em, ya ada faktor-faktor dia mungkin lebih giat lagi belajar gitu, mungkin kurang cocok juga ya contohnya ini. Oke, apa ya contoh yang lain yang lebih real? Mungkin kalau kita contohkan ke pelemparan uang logam lagi itu lebih cocok sih sebenarnya, cuman nanti kurang bisa dibayangkan ya, walaupun nanti contoh-contoh soal kan itu lagi gitu. Nah, tapi yang jelas di sini ini nih syarat yang perlu kalian yang perlu kita ketahui, dia ada peluang sukses dan dia ada peluang gagal. Kemudian peluang suksesnya itu selalu sama, dia nggak berubah-berubah gitu. Nah, boleh deh misalnya pelantunan uang logam. Nah, ini kan angka atau gambar ya kan. Nah, muncul angka itu peluangnya setengah, ya kan. Nah, peluang gagal misalnya Q dah, ini setengah juga. Nah, sebenarnya nggak harus setengah-setengah sih sebenarnya ya. Kebetulan karena peluang muncul angka itu setengah ya setengah. Kalau misalnya ada kejadian lain peluang P-nya itu sepertiga ya nggak masalah gitu. Yang jelas misal kita melantunkan uang logam sekali, muncul angka itu setengah. Nanti pas kita lantunkan lagi di lantunan kedua, ya peluang muncul A itu tetap setengah gitu, nggak berubah. Itu maksudnya yang poin ketiga ini, gitu ya. Kalau yang si siswa mencoba ikut ujian ini kan udah berubah ya, karena ini kita ambil logikanya kalau dia semakin giat belajar gitu, memperbaiki kesalahan-kesalahan di ujian-ujian sebelumnya, ya peluang sukses untuk dia sukses masuk perguruan tinggi pasti lebih besar dari sebelumnya kan. Nah, makanya ini nggak masuk nih ke contoh peluang distribusi binomial gitu. Ini nggak cocok gitu ya, gagal nih yang ketiga. Nah, kemudian tiap usaha saling bebas dengan usaha lain. Jadi nggak mempengaruhi saat kita melantunkan uang logam pertama kali keluar hasilnya sukses atau gagal. Nah, untuk lantunan yang kedua, ya sukses dan gagalnya nggak ada pengaruh dari lantunan yang pertama gitu. Gitu ya. Kalau untuk yang seseorang masuk perguruan tinggi ya mempengaruhi lah. Karena pas saat dia mencoba, ini ujian pertama, ya kan? Nanti ujian kedua, dia pasti ada kan pelajaran yang dia ambil dari ujian pertama, entah itu dia lebih mempersiapkan diri dari segi teknis, mungkin waktu itu dia grogi, terus di ujian kedua dia bisa lebih nggak grogi atau lebih ke teknis lah intinya. Pokoknya intinya ini adalah percobaan yang tidak usahanya itu tidak saling bebas, makanya ini makin salah lagi, maksudnya makin gak cocok lagi gitu, nggak masuk dia ke binomial. Itulah ya kira-kira contoh dari distribusi binomial. Silakan coba cari-cari contoh yang lain. Nah, distribusi binomial suatu perubahan acak X ini dapat dinyatakan sebagai berikut nih. Oke, sebentar. B percobaannya berapa? X, P. Nah, jadi di sini itu ini simbolnya sebenarnya ya, simbol dari ini kan distribusi peluang tadi kan perubahan acak. Nilai peluang, ya kan? Nah, berarti si B ini itu berarti peluang juga sebenarnya. Jadi cuman lambangnya aja yang berbeda. Oke, sorry, di sini saya keliru nih. Maksud letaknya beda. Nah, di sini artinya berapa peluang saat perubahan acaknya bernilai X dengan percobaan sekian kali, N kali, dan peluang sukses itu sebesar P. Nah, oke. Gimana cara mencari ini? Nah, cara mencarinya karena ada N. Nah, ingat ya, kan tadi ada N buah usaha, ya kan? N kali.
Nah, dari N kali ini kita bisa aja sukses, entah bisa aja suksesnya 5 kali, ya kan? Atau 6 kali, atau 7 kali, yang nggak tahu. Nah, makanya banyak sukses inilah yang disebut dengan atau itu adalah peubah acak dari distribusi binomial. Jadi, peubah acak yang menyatakan banyak sukses dari suatu percobaan binomial, ya kan? Nah, itu disebut nanti distribusi peluang binomial. Nah, percobaan binomial seperti apa? Nah, yang seperti ini nih, yang memenuhi 4 ini. Nah, jadi misalnya suksesnya sebanyak 5, 6, entah berapa lah gitu ya, yang jelas ya kecil sama dari N. Nah, berarti itu kita nyatakan nanti X besar. Nah, banyak suksesnya ya X kecil dong. Nah, banyak suksesnya X kecil, yaitu lebih kecil atau sama dari N, ya kan? Nah, di sini berarti kita mau mencari berapa peluang dia sukses sebanyak X kali dengan usaha N kali dengan peluang suksesnya sebesar P. Nah, berarti kita bisa hitung banyak kemungkinan dia sukses itu dengan cara memakai kombinasi, ya kan? Bisa aja dia sukses 5, ya kan, 6, 7 atau berapa gitu. Nah, kita bisa tulis N kombinasi X kombinasi N gitu. Ya. Nah, maksudnya itu ya 5 kali sukses ini bisa aja kan di percobaan di usaha pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, ini dia sukses 5 kali. Atau 5 kalinya itu di percobaan 5 kali terakhir, 5 terakhir. Nah, iya kan? Nah, yang 5 kali ini kan bermacam-macam. Maksudnya kemungkinannya bisa 5 awal, 5 akhir, bisa sukses 1, 4-nya di terakhir. Nah, berapa banyaknya itu? Nah, kita nyatakan dengan kombinasi. Gitu ya. Nah, kemudian kita kalikan dengan berapa peluang dia sukses sebesar P dan kita pangkatkan dengan X. Kenapa kita pangkatkan dengan X? Karena kalau misalnya dia suksesnya itu sekali ya peluangnya dikali P aja. Nah, kalau 2 dikali P lagi gitu. Makanya pangkat 2 gitu. Maka seterusnya kalau dia sukses X di pangkat X. Nah, lalu sisanya berapa? Dia gagal kan? Gagalnya berapa dong? N dikurang X. Gitu lah ya. Untuk X-nya itu dari 0 sampai 1 sampai berapa? Sampai N dong. Kan usahanya itu maksimal N. Gitu ya. Nah, oke, ini nih kita contohkan. Kan lagi-lagi kita contohnya nanti uang logam kan. Oke, semoga aja ada lah ya contoh yang lebih real gitu. Nah, di sini kita tetap melantunkan uang logam, tapi uang logamnya cuma satu, sebuah. Nah, cuman bedanya kita melantunkannya sebanyak 3 kali, gitu. Nah, 3 kali ini disebut juga dengan N, yaitu usaha dia, gitu ya. Nah, pertanyaan pertama, berapa munculnya? Oke, di sini dia menanyakan peluang munculnya sisi gambar kurang dari 3. Nah, kita jawab. Berarti di sini peluang munculnya sisi gambar kurang dari 3. Nah, kita karena ini binomial, kenapa ini binomial nggak usah dijelaskan lagi ya, karena tadi udah dengan contoh ini. Nah, berarti ini kita mau mencari peluangnya itu dengan simbolnya B lagi, karena dia adalah termasuk distribusi binomial. Nah, X-nya berapa untuk yang A? Nah, X-nya berapa?
X-nya itu, oke, kita tulis dulu rumusnya, X, N, P gitu ya. Nah, jadi saya lupa menjelaskan ya, kalau maksud dari ini itu dia sebenarnya mencari peluang saat X itu kurang dari X. Nah, gitu. Jadi ini itu adalah nilai peluang saat perubahan itu kurang atau sama dengan X. Nah, atau contohnya seperti ini. Kalau dia menanyakan berapa sih peluang munculnya sisi gambar itu kurang dari 3, gitu. Berarti kemungkinan muncul sisi gambar itu kurang dari 3 bisa aja berapa? Bisa aja muncul 0, 1, 2, 3 masuk nggak? Nggak masuk ya, karena kurang dari 3. Nggak sama dengan 3. Jadi kemungkinan itu 0, 2, 1. Nah, udah bisa ya sampai sini. Nah, untuk mencari kurang dari 3 ini, kita bisa, kita lihat di sini ini adalah pernyataan untuk kecil sama. Nah, berarti untuk mencari ini berarti kan peluang saat X kecil sama X kecil. Nah, berarti kalau kita ingin mencari peluang saat X kecil dari 3, nah ini nggak usah, kita belum jawab berarti ini adalah rumus. Oke, supaya tidak ragu. Nah, berarti kita akan mencari yang A-nya peluang saat X kurang atau sama dari 3, ya kan? Nah, di sini X kita adalah banyaknya muncul sisi gambar. Nah, kita akan mencari bagaimana supaya ini kurang aja. Nah, gimana caranya? Berarti kita akan mengurangi peluang saat X kurang sama 3, kita kurang dengan peluang X sama dengan 3. Wow, sebentar. Ya, di sini ada kesalahan ya. Ini sama dengan, maaf ya, saya keliru. Jadi untuk distribusi binomial itu peluang X sama dengan X itu dinyatakan dengan B X dari N, B sama dengan ini ya, sorry ya. Nah, untuk yang sekarang saya tadi ragu tadi antara Px kecil sama itu, ini kita bisa gunakan tabel nanti kalau saya ingat. Ini tabel distribusi binomial. Nah, kalau di tabel itu, nah nilai peluangnya itu langsung ini, peluang X kecil sama 0, kecil sama X gitu. Nah, gitu ya. Sedangkan kalau untuk memakai rumus, berarti kita mencari peluang saat X sama dengan, gitu ya. Nah, sekarang kalau yang ditanya itu kurang dari 3, itu berarti kita harus karena dia kalau mau pakai tabel ya berarti kita harus Px kecil sama 3 dikurang Px sama dengan. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai ini, ya udah kita bisa langsung mencacahnya. Nah, kita tahu bahwa peluang saat X kecil sama 3 itu berarti X-nya itu 0, 1, 2 kan. Jadi kita cari B 0. N-nya adalah 3. Nah, P-nya berapa? Di sini P kita adalah setengah, N kita adalah 3, ya kan? Berarti setengah, ya kan? Nah, lalu ditambah dengan B 1, 3, setengah, ditambah sampai 2. Nah, kenapa sampai 2?
karena dia kecil dari 3, jadi 3-nya nggak masuk. Nah, kita cari ini satu-satu. Gimana cara mencarinya? Ya, kita masukin aja ke rumusnya ini, N gitu ya. Berarti N-nya 3, di sini 0, kemudian B-nya setengah dipangkat 0. Untuk ingatnya MX, PX, QN kurang X. Ini ya. Nah, berarti Q-nya berapa dong? Kalau P setengah, Q berapa? Q-nya setengah juga, 1 kurang P, gitu ya, rumusnya 1 kurang P. Nah, jadi di sini setengah dipangkat N dikurang X, N dikurang X. X-nya kan 0, N-nya 3, berarti 3. Ditambah, nah ini juga coba sendiri ya, diisi. Nah, kita selesaikan aja yang satu ini. 3 faktorial, nah rumus permutasi ingat. NR. Nah, itu gimana rumusnya? N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial. Jadi 3 faktorial per 0 faktorial, 3 dikurang 0 faktorial. Nah, setengah pangkat 0, 1. Setengah pangkat 3 1/8. Nah, 3 faktorial per ini 0 faktorial itu 1 ya. 3 faktorial bisa dicoret. Nah, jadi untuk suku pertama nilainya adalah 1/8. Nah, cari ini nanti. Terus ini juga dicari. Gitu ya, silahkan dicoba. Nah, ini ada nih soal yang lebih real. Di sini kita tulis dulu apa yang diketahui ya. Peluang untuk sembuh seseorang untuk sembuh gitu ya dari suatu penyakit itu 0,4. Berarti kita lambangkan dengan peluang sukses gitu ya, yaitu 0,4. Bila diketahui ada 5 orang yang telah mengidap penyakit tersebut, berarti ada 5 orangnya N, berapa peluang paling sedikit 3 orang akan sembuh? Nah, berarti yang ditanya di sini berapa peluang saat X-nya itu paling sedikit 3, berarti lebih besar sama 3. Nah, ini kita selesaikan dengan binomial. Karena kan kalau dia usahanya ini kalau nggak sembuh ya nggak sembuh gitu. Jadi peluang sembuhnya 0,4, itu artinya kita bisa cari Q, yaitu 1 dikurang P, 1 dikurang 0,4 adalah 0,6. Jadi peluang dia tidak sembuh 0,6. Ya kan? Nah, jadi sekarang kita bisa jawab, kita mau cari peluang X besar sama 3. Nah, berarti di sini apa? X-nya itu apa? X-nya di sini banyak orang yang sembuh. Karena orangnya ada 5, berarti kita mengharapkan kita akan menjumlahkan peluang saat yang sembuh itu 3, kita jumlahkan dengan peluang yang sembuh itu 4, kemudian kita jumlahkan dengan peluang yang sembuh itu 5. Nah, itu maksud dari peluang paling sedikit 3 orang yang sembuh gitu. Nah, sekarang kita cari masing-masing dengan distribusi binomial. Berarti B 3 dari 5 orang. Nah, peluang sembuhnya itu 0,4 ya kan? Ini B 4 dari 5 usaha, peluang sembuhnya 0,4. Ini sembuh 5 dari 5 orang gitu ya, bukan 5 usaha, tadi 5 orang dengan peluang sembuh 0,4. Nah, ini ya cari aja dengan rumus yang tadi. Ini berarti 5, 3 kombinasinya 0,4 dipangkat 3 dikali 0,6 dipangkat 5 dikurang 3 berapa? 2 ya. Nah, ditambah sampai seterusnya. Nah, ini silakan dicari ya. Ini juga silakan dicoba. Gitulah kira-kira. Nah, cukup sekian pembahasan mengenai distribusi normal. Semoga bisa dipahami ya. Intinya itu adalah distribusi normal ini distribusi pada distribusi peubah acak yang menyatakan banyak sukses
dari suatu N kali usaha dalam suatu percobaan, di mana percobaannya ini hanya menghasilkan sukses atau gagal gitu. Jadi pasti ada dua kemungkinannya, sukses atau gagal, sembuh atau tidak sakit gitu. Kemudian apalagi, pergi atau tidak pergi gitu, goal atau tidak goal. Nah, intinya ada dua pilihan semuanya, dan untuk dua pilihan itu dilakukan berulang-ulang kali. Nah, dan peluang untuk setiap sukses pada N usaha itu sama gitu. Maka kalau sudah memenuhi itu, maka itu disebut dengan distribusi binomial. Oke, cukup sekian pada sesi ketiga kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.